أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Al-Quran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita semua dengan Al-Quran. Dan kita kembali lagi dalam episode kali ini akan membahas sebuah tema yang cukup penting untuk kita ketahui dan juga sebagai thaqafah sekaligus, yaitu pembahasan tentang al-hurufu al-arabiyyah, atau dalam bahasa kita dikenal dengan huruf Arab, ya. Dalam bahasa kita mengenal ada huruf abjad dari A sampai Z, ya, yang mana jumlahnya sekitar 26, ya. Di dalam bahasa Arab juga ada namanya huruf hijaiyah. Namun huruf hijaiyah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada huruf Arab terbagi menjadi dua. Ada huruf hijaiyah yang kita kenal, kemudian ada huruf abjadiyah, huruf abjad. Nah, huruf hijaiyah itu adalah huruf yang disebut juga dengan huruf mantuqah. Mantuqah itu adalah huruf yang terucap. Ya. Maka ketika kita mengucapkan, ya, itu namanya huruf mantuqah. A, I, U itu huruf mantuqah. Ada huruf abjadiyah, ya, huruf yang maktubah, yaitu huruf yang tertulis. Fungsinya adalah untuk menulis urutan-urutan angka, ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu maksud dari huruf yang maktubah. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu huruf mantuqah. Baik. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, huruf hijaiyah yang pertama adalah huruf hijaiyah atau disebut juga dengan huruf mantuqah, atau dalam bahasa kita adalah huruf-huruf yang terucap, ya. Jumlahnya ada 29. Jumlahnya ada 29. Dahulu huruf hijaiyah itu tidak ada susunan bentuknya. Jadi tidak ada susunan bentuknya, ya. Dan juga bahkan ada huruf yang tidak ada bentuknya. Jadi asal diucapkan saja, memang tidak ada susunan bentuknya. Kemudian oleh Al-Imam Nasr Ibn Asim, ya, Ibn Asim yang wafat pada tahun 90 Hijriah, beliau menyusun huruf-huruf hijaiyah ini berdasarkan bentuk kemiripannya. Ya. Diawali dengan huruf hamzah. Nah, hamzah dahulu tidak punya bentuk. Dia terkadang terucap a, i, u, namun tidak ada bentuk khususnya, ya. Kemudian dan dia terkadang berada di posisi di atas huruf waw, kadang di atas huruf iya, atau di bawah huruf iya, kadang di atas huruf alif, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian Al-Imam Nasr bin Asim membentuk huruf hamzah dari kepala huruf ain. Nah, kemudian karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh huruf hamzah, membutuh penopangnya, maka ditulislah huruf alif, ya, sebagai penopangnya. Maka yang kita lihat sekarang, alif yang di awal huruf hijaiyah itu adalah huruf hamzah, ya. Karena terkadang di atas alif, kadang di bawah alif, kadang di atas waw, kadang di bawah ya, karena memang dia membutuhkan bentuk, ya. Kemudian bentuk yang kedua, batasa, sama-sama bentuknya seperti perahu, ya. Kemudian bentuk yang ketiga, jahakha. Kemudian bentuk yang keempat, dadzaraza. Jadi bentuknya yang sama-sama seolah-olah orang yang sedang duduk tasyahud, ya. Kemudian bentuk yang berikutnya, sin dan sya. Bentuk yang berikutnya, sad dan dad. Bentuk berikutnya, ta dan dha. Kemudian bentuk berikutnya, ain dan gha. Dan selanjutnya, fa dan qaf. Dan selanjutnya, kaf dan lam. Kemudian bentuk sendiri-sendiri, mim, nun, ha, wa, kemudian lam alif, ya, dan ya. Nah, ini inilah bentuk huruf hijaiyah yang terdahulu. Jadi tidak ada titik, enggak ada harokat. Jadi dari alif, dari hamzah sampai ya itu bentuknya tidak ada titik, tidak ada harokatnya. Seperti itulah yang terjadi atau yang ada pada zaman dahulu. Kemudian
baru kemudian nanti ada perubahan-perubahan, ditemukan titik, ditemukan harokat dan seterusnya. Dan ini adalah contoh salah satu misal bacaan surah Al-Fatihah dan juga bacaan surah An-Nas ya, yang kita lihat tidak ada titik, tidak ada harokat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan banyak ya muncul penulisan dhabatnya, ya, harokatnya, tanda-tanda di dalam huruf hijaiyah tersebut ya, dan sangat membantu kita. Baik, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua adalah huruf abjadiyah. Nah, tadi kita sebutkan huruf abjadiyah atau huruf maktubah, huruf yang tertulis ya. Tertulis ya, dan ini fungsinya adalah dipakai untuk susunan hitungan menurut huruf abjad. Jadi huruf-huruf abjad dalam bahasa Arab itu berfungsi juga untuk menulis urutan susunan hitungan. Jadi setiap huruf memiliki hitungannya, memiliki jumlahnya berapa, seperti itu. Misalnya jadi ini fungsinya misalnya kalau kita ingin membuat sebuah kelas ya. Misalnya kelas 1 SMA itu ada 10 kelas, maka kita enggak mengatakan kelas 1, 1, 1, 2, 1, 3 kalau dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arab kelas wahid tidak seperti itu ya, atau kelas awal enggak, atau awal tsani, awal tsalits ya, 1 2 1 1 1 3 dan seterusnya, tidak seperti itu. Tapi ditulis dengan angka, misalnya kelas 1 yang pertama, jadi kelas 1 ada 10 kelas, kelas 1 yang kedua, kelas 1 yang ketiga ditulis dengan awal alif misalnya, itu artinya 1, awal ba itu 2, awal jim itu 3, awal da ya, kelas 1 yang keempat berarti awal dal ya. Kemudian awal ha yang kelima, awal waw yang keenam, awal zai yang ketujuh misalnya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita ulangin urutan-urutannya yang terkandung di dalam huruf hijaiyah itu, yang pertama hamzah itu memiliki hitungan 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, ha 8 ya, to 9, kemudian ya 10. Berikutnya urutan puluhan ya. Kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80 dan qaf fa 80, shad 90 dan qaf 100. Berikutnya urutan ratusan. Ra 200, shin 300, kemudian ta 400, tha 500 dan kha 600, za 700, dha 800, dha 900 dan ghain 1000. Jadi itu kandungan yang ada di dalam huruf. Itu banyak digunakan dalam penulisan kitab para ulama. Misalnya seperti ini yang kita dapatkan di dalam matan Al-Jazari dan juga matan-matan yang lainnya. Maka jangan heran kalau para ulama menggunakan istilah huruf ini sebagai hitungan angka mereka. Misalnya seperti ini. Dalam matan Jazari disebutkan ya pada bait yang ke-107 ya, pada penutupnya, abiyatuha qafu wa zayun fil adad ya. Jumlah baitnya ada qaf wa zayun. Qaf tadi kita sebutkan 100, zayun 7. Berarti jumlah bait nazamnya, jumlah bait syairnya itu ada 107 bait. Nah, man yuhsinit tajwida yazfar bir rasyad. Maka barang siapa yang membaguskan bacaan Al-Qur'an dengan tajwid, maka ia akan memperoleh petunjuknya. Jadi kalau kita baca matan-matan tajwid, kita baca kitab-kitab para ulama, maka jangan bingung ini maksudnya apa. Kok disebutkan qaf, zai, oh itu berarti hitungan angka. Itu berfungsi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, jangan berlanjut kepada episode berikutnya sebelum Anda mengerjakan tugas atau latihan pada episode kali ini.
Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.